huwa muhandisun. هذا صديقي هذا صديق. هو مهندس. Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا. Ma'as salamah. السلامة. Ma'as salamah. مع السلامة. Baik. Kita kesampingkan dulu untuk terjemahannya. Kita akan fokus dalam pengucapan dan juga pelafasannya ya. Silakan di sini Akhi Akbar Selamat bisa bertukar dialog dengan Akhi Iben. Akhi Akbar sebagai Ahmad ya. عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Baik, mumtaz untuk keduanya. Barakallahu fiik. Kita lanjut untuk Akhi Hamdani dan juga Akhi Iwan. طيب Ustaz. Yang jadi السلام apa? عليكم. Waalaikumsalam. Ya. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. Baik, bagus. Mumtaz untuk keduanya. 4 peserta ya. Berarti cukup dari pembacaan atau bertukar dialog yang terakhir. Akan Ana jelaskan terlebih dahulu di sini untuk percakapannya. Ya, kita lihat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi. Ya, sudah tahu dan Ana pikir antum juga bukan orang yang baru pertama kali belajar bahasa Arab ya. Insyaallah akhi tahu artinya, yaitu apa? Saudara laki-laki. Iya, Saudara laki-laki. jumpa saudara laki-laki ya. LK gitu. Huwa mudarrisun. Dia seorang Guru. guru. Ya, mudarrisun itu seorang guru. Ya. Jadi di sini di hiwar yang pertama dan kedua mungkin yang pertama itu tentang nama dan juga kabar. Lalu yang kedua tentang apa kemarin? Asal ya, asal dan kewarganegaraan. Nah, di sini memperkenalkan saudaranya dan juga temannya. Sekaligus memberitahukan profesinya ya. Huwa mudarrisun itu salah satu profesi yaitu guru. Betul tadi jawabannya. Lalu ahlan wa sahlan. Ya, kita bisa diartikan di sini senang bertemu denganmu gitu kan. Hada sodiki. Nah, sodiki kita sering dengar juga. Artinya Temanku. temanku ya. Asli katanya itu sodik ya, seperti ini. Sodik. Katanya sodik. Kan? Kalau untuk perempuan Ustaz? Oke, Sodik. untuk perempuan ya. Bentar dulu. Nah, dia itu ditambahi ya mutakalim ya. Ya mutakalim ini apa sih gunanya? Untuk mengartikan ku atau kepunyaan saya ya. Jadi itu domir ana ya aslinya. Kalau domir anta kan kak kan seperti ini. Ini anta. Kalau domir ana itu tanda itu ya sodiki. Nah, lalu yang tadi tanya untuk perempuannya gimana? Ya, kita udah belajar kemarin. Salah satu caranya itu ditambahi apa? Tamar buto ya. Jadi misalnya itu kan kata sodik ya kan. Kita tambahin tamar buto menjadi apa? Sodikotun. Iya, sodikotun. Betul, sodikotun untas. Ditambahi tamar buto di akhirnya. Yang ini teman laki-laki, yang di bawah teman perempuan. Ya, paham ya? Oh ya Ustaz. Oke. Kita lanjut di situ.
Huwa muhandisun. Ya. Apa artinya muhandisun? Insinyur. Iya, insinyur atau arsitektur ya. Nah, kata mudarrisatun dan juga muhandisun itu kan untuk laki-laki, ya kan? Nah, kita tahu dia bernyawa, ya kan? Maka dia mengenal antara perempuan dan juga laki-laki, ya kan? Atau kita bisa bilang mengenal lawan jenis, ya kan? Afwan, jenis ini ya, jenis gender gitu. Nah, jadi tinggal untuk perempuannya ditambahi tamar buta saja. Misalkan di sini jadi mudarrisatun, ya. Di sini juga jadi muhandisatun. Ya, nanti kita bisa lihat di hiwar yang kedua ya, karena biasa hiwar yang kedua itu percakapannya antara perempuan. Lalu di sini bilang ahlan wa sahlan. Ya. Senang bertemu denganmu. Ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, ma'assalamah ini salah satu ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan selamat tinggal. Ma'assalamah itu. Atau bisa di sini juga mendoakan ya, mendoakan yang kita bilang selamat tinggal ini apa itu? Keselamatan. Assalamah itu artinya keselamatan kan? Tapi bisa artian kita juga. Ya, Dua satu kata tadi. dua kata. Ma'a dan assalamah. Itu. Baik. Itu dua kata. Nah, itu kalau diartikan satu-satu kan ma'a bersama. Ma'a itu arti bersama, assalamah itu keselamatan. Itu kan bagus ya untuk kita mendoakan seseorang yang kita lepas pulang atau lepas pergi untuk keselamatan mereka, ya kan? Nah, tapi kita bisa artikan juga itu artinya selamat tinggal, seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan sampai di sini. Kalau ahlan wa sahlan satu kata Ustaz Li. Kalau ahlan wa sahlan itu dua kata juga sebenarnya. Kita bisa cukup dengan ahlannya juga kan juga bisa. Ahlan bika. Ya kan? Sahal ini artinya mudah ya. Tapi kalau diartikan satu kata per katanya gitu, nanti akan beda artinya. Tapi kalau diartikan langsung dari dua kata ini baru artinya selamat datang atau senang bertemu denganmu ya. Jadi mungkin kita bisa bilang ahlan wa sahlan ini pembuka ya ketika baru bertemu. Nah, baru lawannya itu ma'assalamah. Seperti itu. Jangan diartikan seperkatanya ya. Karena akan menimbulkan arti yang berbeda. Paham sampai di sini? Paham Ustaz. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke percakapan yang kedua ya. Nanti soal percakapannya satu saja ya. Jadi untuk di bab pertama ini supaya perkenalan awal ya, itu kita harus tahu bahwasannya dalam bahasa Arab antara jenis perempuan dan jenis laki-laki itu dibedakan. Dan Inggris juga begitu kan? Ada he dan she. Oke. Kita baca di sini antara nada dan juga huda. Akan bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ya. Untuk bentuknya sebenarnya sama dengan hiwar yang di atas. Hanya saja ini Anda bilang tadi apa? Antara perempuan ya. Karena bacakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Salam. Baik. Silakan kita akan baca bersama-sama lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ya tabibah. Ahlan wa sahlan.
أهلا 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 وسهلا. وسهلا. Hadhihi sadiqati هذه هذه صديقتي صديقتي hiya talibah. هي يا طالبة. طالبة. Ya, ahlan wa sahlan. أهلا أهلا وسهلا. وسهلا. Ma'assalamah. مع مع السلامة. السلامة. Ma'assalamah. مع السلامة. مع Ya, مع السلامة. السلامة. baik. Sebelum bertukar dialog, nah mungkin antum pernah nanti atau di masa nanti ya, antum bakal bertemu dengan seseorang yang mengucapkan ma'assalamah ya kan. Nah, antum bingung dijawabnya apa sih? Nah, jawabannya ternyata ma'assalamah juga gitu kan. Seperti itu. Jadi ini ungkapan untuk melepas pulang atau melepas pergi ya kan. Jadi antum di sini bisa tahu ya jawaban dari ma'assalamah. Kayak dalam bahasanya juga selamat tinggal, kita jawab dengan selamat tinggal juga ya. Seperti itu. Baik, sekarang Akhi Akbar Selamat dan Akhi Hamdani. Akhi Akbar نعم. sebagai nada, silakan dimulai. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Baik, mumtaz. Lanjut, kita ke peserta Bapak atau Akhi Iwan dengan Akhi Iben. Akhi Iwan sebagai nada. طيب أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Baik, mumtaz. Ya, anak pikir antum juga hanya memurojaah ini ya. Dalam kelas bahasa Arab ini hanya memurojaah, bagus untuk bacaan dari antum semua. Nah, kita bisa lihat di sini. Lihat ada kata huda. Betul, gitu. Ini nama orang. Dan di sini ternyata dalam bahasa Arab huda itu adalah nama perempuan. Nah, mungkin kita sering dengar huda itu laki-laki. Ternyata di sini huda itu perempuan ya. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Iya. Lalu di sini akan Anda jelaskan hadhihi ukhti. Tadi bentuknya akhun. Nah, lawannya itu ukhtun ya kan. Nanti ada yang bertanya, itu bukan ditambah tamar butoh untuk manas ya. Betul? Bagaimana Ikhwah? Suaranya double tadi Ustaz. Iya, tadi udah Anda bisukan ya. Ada Oh, iya. peserta yang membuka mic soalnya. Apa? Ya, di Iya, sini boleh. tanpa tamar butoh, ya kan? Nah, tapi itu bukan masalah ya. Makanya Anda bilang tadi yang ditambahin tamar butoh, Anda bilang gini kan, gampangnya. Nah, gampangnya itu maksudnya bukan sebagai bakunya. Jadi tidak selalu harus ada tamar butoh baru dianggap muannas. Nah, contohnya ini ukhtun, ya kan? Artinya saudari perempuan. Dia tanpa tamar butoh pun dia tidak dianggap muzakkar seperti itu. Tapi kebanyakannya dan juga pada umumnya dia menggunakan tamar butoh ya, gitu. Itu apa? Akhun menjadi ukhtun di sini. Lalu hiya tobibah. Asli katanya tobib. Asli katanya tobib ditambahi tamar butoh, ya kan? Menjadi tobibah, ya kan? Karena apa? Dokternya perempuan, maka dia harus ditambahi tamar butoh supaya menunjukkan muannas atau perempuan. Oke, di bawahnya juga ada hadhihi sodikoti. Ya, kita sudah tanya kan? Ada yang tanya tadi sodikun untuk laki-laki. Untuk perempuannya sodikotun. Ya, sebenarnya ini tamar butoh. Hanya saya ditambahi ya mutakalim ya, temanku gitu.
Jadi tak bulatnya itu, tak marbutohnya itu tidak terlihat. Tapi sebenarnya itu tak marbutohnya itu sodikoti. Yang di atas sodiki, di situ sodikoti. Nah, dia tolibah. Afwan, tobibah itu tadi apa artinya? Tabibah dokter perempuan. Iya, arti dokter ya. Yang maksud itu yang wanita berbaju putih itu ya di situ. Nah, kalau tolibah artinya apa? Murid. Murid saja. Murid Mahasiswa. bisa. Iya, Pelajar. murid bisa, mahasiswa juga umum ya dia. Atau bisa kita bilang tolibul ilmi apa? Mencari ilmu ya. Seperti itu. Pencari ilmu atau penuntut ilmu. Nah, karena dia perempuan, maka dia terdapat tamar butoh di situ. Ya, asal katanya itu tolibun. Cukup seperti ini saja. Itu untuk laki-lakinya. Oke, mungkin cukup jelas. Untuk selain itu kata-katanya sama ya, seperti yang di atas. Hanya perbedaannya muzakkar dan muannas atau laki-laki dan perempuan saja. Silakan jika ada yang tanyakan sampai di sini. Ustaz, hazi dan hiya itu Ustaz sama Iya. Afwan. sama. Afwan. Betul. Hadhihi dan hadza. Dia juga berubah ya. Di atas kita lihat ya. Iya Ustaz. Nah, di atas lihat di sini, dia memakai haza, ya kan? Dia memakai haza di sini. Nah, di bawah dia memakai hazihi. Karena bentuk dari muannas dari haza ya, itu hazihi. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Lalu untuk tadi yang bertanya hiya dan hadhihi itu berbeda ya. Kalau ini kan artinya ini, ya kan? Hadza itu artinya ini. Di sini ada huwa, muannasnya baru hiya. Ya. Paham? Paham Ustaz. Oke. Afwan tadi Ana lupa ya. Ada perbedaan untuk hadza dan hadhihi. Ucapan ini. Silahkan jika ada yang tanyakan lagi. Belum kita masuk ke halaman setelahnya. Di sini ada biasa al-mufradat kosakata yang diambil dari percakapan sebelumnya. Nah, kita bisa pakai untuk berarti pengucapan bahasa Arab juga. Nah, silakan antum buka mic-nya, kita akan berlatih pengucapan bahasa Arab lagi di sini. Mudarrisun. Suaranya double ya. Enggak apa. Tolibatun. Talibatun. Tabibatun. Tabibatun. Muhandisun. Muhandisun. Akhun. Akhun. Ukhtun. Ukhtun. Sadiqun. Sadiqun. Sadiqatun. Hadza. Hadza. Hadhihi. Hadhihi. Huwa. Huwa. Hiya. Hiya. Kita akan bahas lagi ini. Nah, kata pertama itu mudarrisun. Kata pertama itu mudarrisun apa artinya tadi? Guru laki-laki. Guru laki-laki ya. Jadi antum insyaallah jangan sampai lupa ya untuk bagaimana kita menjadikan dia muannas dan juga menjadikannya muzakkar. Kapan dibilang muannas atau muzakkar itu untuk yang bernyawa hanya perbedaan tamar butohnya. Ya. Tentunya kalau misalkan kita bukan benda mati nih, ada tamar butohnya, ya kan? Kita nggak bisa bilang
kita bentuk laki-laki seperti apa gitu kan. Kayak jinsiyah kemarin. Jinsiyah di Tahira udah terdapat tamar butoh. Kita nggak bisa bilang karena dia benda mati, muzakarnya seperti apa ya. Maka dia akan sama namanya muannas benda tersebut. Mudarrisun artinya guru laki-laki. Lalu thalibatun artinya apa? Murid. Murid Siswa, siswi, Siswi. perempuan. Ya, siswi atau murid perempuan. Lalu tabibah artinya Dokter perempuan. dokter perempuan. Betul. Muhandisun Arsitek. Apa? Muhandis. Senior. ya betul. Profesi ya? Apa? Bukan profesi tadi. Muhandisun itu artinya insinyur. Kalau profesi ya Senior. itu yang kamu tahu itu sebenarnya Muhandis. mihnatun ya untuk profesi. Mihnatun itu artinya profesi. Lalu akhun, Saudara laki-laki. saudara laki-laki. Dan untuk perempuan ya, ukhtun ya di sini. Tun ya. Ini lawan katanya. Dan dibentuk muannas ya untuk saudari perempuan dia tanpa menggunakan tamar butoh ya kan. Nah kita bisa lihat di sini sodikun dan sodikotun ya kan, teman laki-laki dan teman perempuan. Nah baru dia terdapat tamar butoh ya kan. Jadi nggak harus untuk muannas itu terdapat tamar butohnya. Contohnya apa lagi sih? Contohnya huda ya kan. Huda itu ternyata dianggap muannas karena dia nama perempuan. Apakah ada tamar butoh di situ? Jawabannya tidak. Tapi dia dianggap perempuan atau muannas. Lalu hada artinya apa artinya hada? Ini. Ini. Betul. Muannasnya hadhihi. Iya. Muannasnya hadhihi. Lalu untuk huwa artinya Dia. Dia laki-laki. iya. Dia laki. Apa nih akhi Iben anak terus bisukan karena suara antum yang membuat jadi double ya, apa nih? Huwa dan hiya. Hiya itu untuk muannas ya. Tapi sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Insyaallah anak pikir antum semua ini hanya memurojaah ya. Jadi istilahnya belum menambah. Ya. Kosakata ardu Ustaz, apa artinya di atas? Oh, di atas ini ya. Art itu artinya pemaparan. Ya. Pemaparannya ya. Art itu sebenarnya artinya banyak ya. Bisa kita artikan presentasi juga, tampilan juga ya. Tapi kan enaknya di sini itu apa artinya apa? Pemaparannya gitu kan. Ini kalau mufradat pemaparannya di bawah ini seperti itu. Paham? Paham Ustaz. Oke. Nah, biasanya latihan yang di bawah ini itu untuk nanti tidak akan Anda bahas ya. Karena hanya mengandalkan pengetahuan kosakata yang ada di atasnya ya. Contohnya seperti ini. Mudarrisun, hanya tarik garis ke atas. Lalu thalibatun, tarik garis atas ke sana. Ya. Jadi tidak akan Anda bahas, hanya mengandalkan pengetahuan kosakata yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Sebelum kita masuk ke latihan yang akan kita bahas, silahkan jika ada yang tanyakan lagi. Nah, sambil Anda jelaskan isi-isi dari buku ini ya. Nah, di sini ada latihan yang gambarnya telinga, ya kan? Nah, tidak akan kita bahas. Kenapa? Karena ini membutuhkan audio yang
berada di buku ketika kita membeli dalam bentuk fisik buku Arabia Baina Yadaik ya. Itu nanti dapat kaset kan. Nah, kaset itu berisi audio-audio yang membantu kita untuk menjawab latihan ini. Ya, sebenarnya ada juga untuk buku ini ya, buku buku guru kan, anak ada buku guru dan juga buku siswa ya kan. Kalau nggak salah ada di buku gurunya, tapi anak nggak pegang di sini. Dan juga bisa menggunakan audio dan tidak mungkin kita setel di sini kan. Dan di kaset itu selain untuk membantu latihan juga ada rekaman dari percakapannya. Percakapan ini misalkan, nah di kaset itu kalau tidak salah ingat anak ada ya rekaman dari setiap percakapannya. Nah, tentunya tadi ini kita lewati. Ini kemarin sudah kita bahas ya, mufradat idhofiyah. Itu pasti ada di setiap bab ya, kosakata tambahan. Nah, biasanya anak akan ambil latihan yang seperti ini, ya kan? Selain juga mengetes nahwunya, mengetes juga pengucapan atau pelafasan bahasa Arabnya. Nah, insya Allah kita akan bahas latihan yang kedua ini, karena berkaitan dengan hiwar yang barusan kita bahas. Tidak ada pertanyaan ya? Kita masuk ke latihan berarti. Nah, di sini at-tadrib as-sani atau latihan yang kedua. Ya. Dua ini di sini kita baca at-tsani. Had jumalan kama fil misal. Ya. Berikanlah kalimat-kalimat sebagaimana pada contoh, ya kan? Jadi ada gambar, kita berikan kalimatnya. Nah, lihat di sini kalimatnya. Atau contohnya. Ya. Jumalan. Jumalan itu jamak dari jumlah, ya. Kalimat artinya. Iya, artinya kalimat. Jamaknya artinya kalimat. Nah, jamaknya mungkin Anda tarik garis saja. Jamaknya itu ini, jumalan, ya. Kalau jumlah itu artinya kalimat, berarti jumalan kalimat-kalimat. Nah, mungkin antum pernah dengar kalimat seperti ini ya. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya baru kata. Ya, jadi jangan tertukar. Kalimah artinya kata. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Nah, lihat di situ contohnya. Al-misal hadza akhi huwa mudarrisun. Nah, dari mana sih katanya? Dari gambar ini. Ada kata akhi, lalu ada kata mudarrisun. Hadza akhi huwa mudarrisun. Bisa ya semuanya? Bisa. Oke. Kita silakan jawab. Kita pilih Akhi Iwan untuk menjawab nomor yang pertama. Yes, baik. Haza akhi. Yang ini ya nomor pertama, ukhtun dan mudarrisatun. Yang pertama sudah di. Yang 6. Hazihi ukhtun hiya mudarrisatun. Coba diulang lagi, Akhi Iwan. Hazihi ukhtun hiya mudarrisatun. Coba lihat perubahannya dari akhun menjadi akhi. Berarti ditambah apa? Tamarbuta, Ustaz. Ditambahkan ya mutakallim. Mutakallim. Iya, ya. Akhun menjadi akhi. Ukhtun menjadi ukhti. Iya betul, ditambah ya mutakallim ini ya. Jangan lupa. Akan diulang, Akhi Iwan. Hazihi ukhti hiya mudarrisatun. Baik, baru betul. Kita lanjut pada Akhi Hamdani. Hadza sadiqi
Huwa tabibun. Taib, mumtaz. Betul. Lanjut ke Akhi Akbar Selamat. Hadhihi sadiqati hiya tabibatun. Iya, betul. Lalu Akhi Iben nomor هذا أخي هو مهندس. Taib, mumtaz. Yang terakhir mungkin bisa dijawab oleh Akhi Iwan lagi. طيب Ustaz. Haza ukhti hiya hazihi ukhti Iya, betul. hiya muhandisatun. Iya, betul. Nah, dari latihan ini yang sudah kita jawab, bisa kita lihat bahwasannya latihan ini melatih kita dalam penggunaan yang pertama pasti muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Dalam hal apa sih? Dalam hal haza, ya, juga huwa, ya kan? Ini ketika laki-laki dan ketika perempuannya itu apa? Hazihi dan huwanya menjadi Haza. hiya. Oke. Ya. Latihan ini jadi seputar 4 kata ini aja ya. Perubahan-perubahannya, kapan kita pakai haza, kapan kita pakai hadhihi, dan juga kapan kita pakai huwa dan pakai hiya. Ya. Cara umumnya tentunya dalam penggunaan muzakkar dan muannas. Silakan jika ada yang tanyakan. Sebelum kita ambil latihan lainnya. Ya. Kalau misalnya kayak tadi misalnya huwa muhandisun gitu ya. Itu tuh berarti bentuk infinitifnya atau maksudnya dia belum menjadi panggilan tuh pasti ujungnya un gitu ya. Muhandisatun, muhandisun, tabibun gitu atau gimana? Jadi kasarnya gitu. Jadi antum bertanya kenapa harokatnya ini domatain. Iya. Ya, Jadi, betul. ya, jadi dalam bahasa Arab ya, sebelum kita bertanya nanti ada fathatain atau ada kasrotain, ya sebenarnya sama ya dalam bahasa Arab untuk tanwin dan tidak tanwin sama saja. Nanti kita mulai ada bentuk rofa, mansub, rofa, nasab dan jar. Ya. Nah, mungkin kita kesampingkan dulu untuk istilah-istilahnya. Kita sebut aja berakhirnya domah gitu kan. Entah itu domatain atau domah sama saja sebenarnya. Nah, asal kata dalam bahasa Arab kalau tidak didahului dengan apapun itu atau di awal kata itu harokatnya harus domah, ya kan? Makanya kalau ditanya alasannya kenapa domah, karena tidak ada faktornya, tidak ada faktor pembuat dia fathah dan juga tidak ada faktor pembuat dia kasroh, ya kan? Nah ini dianggapnya dia di awal kalimat sama dengan ini juga, ya kan? Misalkan untuk pernah dengar hada kitab, harokatnya apa di sini? Baknya. Hada kitabun, ya kan? Karena ini di awal kata, ya kan? Begitu juga hada, sebenarnya dia itu harokatnya wow, cuman tidak terlihat saja, ya kan? Nah ini disebut mubtada, ini disebut khobar. Dan khobar itu kaidahnya harus marfu, ya kan? Seperti itu. Baru nanti misalkan ada amil ya, kita sebut faktor ya, atau pembuat gitu kan, baru dia berubah dari domah menjadi fathah atau kasroh. Nah ini kan masih di awal kan, nah di sini terdapat koma ya kan, terdapat koma. Jadi dia termasuknya kalimat baru lagi, seperti itu. Yang di belakang ini, di belakang koma ini nggak ada kaitannya dengan yang di depan ini. Bukan nggak ada kaitannya, maksudnya nggak ada berpengaruhnya dengan yang di depannya, gitu kan. Ini saudara saya, itu sudah kalimat yang
sempurna, betul nggak? Ini saudara saya, bisa dipahami kan? Nah, baru di koma ada kalimat baru lagi, huwa mudarrisun. Atau bisa kita balik sebenarnya kan? Yang pertamanya ini nih. Huwa mudarrisun, hadza akhi. Dia seorang guru dan ini adalah saudara saya. Atau kita bisa ganti dengan itu, ya kan? Dia seorang guru dan itu saudara saya, seperti itu. Jadi dianggapnya di awal ya, yang Anda bilang tadi, maka dia harokatnya harus dhammah ya. Atau dalam istilah bahasa Arabnya rofa. Akhi di sini sebenarnya dia dhammah juga harokatnya, cuma memang tidak bisa terlihat. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu muqaddarah, dikira-kira atau ditakdirkan. Takdir. Muqaddar. Paham ya yang bertanya ya? Enggak. Yang bertanya apakah paham? Ya, paham, Tas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Makanya nanti kita lihat di sini di bawah. Susah ya untuk lihat yang di bawah sini. Coba kita lihat, ambil contoh yang lain. Nah, misalkan di sini. Antum baca wahid isnani salasa arba'ah khomsah. Ya. Nah, di sini wahidun karena sendiri atau di awal kata, ya kan? Salah satun, kecuali ini ya, nanti anak akan beritahu. Lalu arba'atun, lalu khomsatun, ya. Kecuali ini isnani, ya. Sebenarnya dia harokatnya domah juga, cuman diganti dengan alif dan nun, ya. Kita buang dulu isnani ini ya. Kita fokus ke yang ana lingkari, wahidun, salah satun, arba'atun, khomsatun. Kita baca dengan domah tain di akhirnya. Kita nggak bisa semena-mena langsung bilang wahidan, salah satan, arba'atan, khomsatan, karena tidak ada faktor sebelumnya. Itu kan di awal kata kan, atau di awal kalimat ya, Afan. Di awal kalimat. Maka dia harokatnya harus, apa tadi Anda bilang? Dhammah. Domah atau domatain ya. Nggak ada perbedaan ya, domah atau domatain. Mungkin antum ada yang bertanya nggak, kapan harus domah atau kapan harus dengan tanwin ya? Jawabannya, ada yang tahu? Jawabannya itu seputar alif lam. Antum melihat di apa ya, ana melebar kemana-mana, tapi insya Allah antum paham ya. Jawabannya adalah seputar alif lam. Ya, lihat di sini, apakah ada alif lamnya di situ? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Sekarang kita tambahan alif lam, al-mudarrisu. Ya. Kelihatan di situ, al-mudarrisu. Dia ada alif lam ya kan? Iya, Ustaz. Maka dia tidak boleh tanwin ya. Tidak boleh entah domatain ya atau kasrotain ya. Misalkan antum pernah dengar al-mudarrisun, itu salah besar ya. Karena kaidahnya dalam bahasa Arab jika ada alif lam dia tidak boleh tanwin. Sebagaimana juga dia tanwin berarti tidak boleh ada alif lam. Paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Baik. Nah, mungkin akan coba jelaskan sambil anak tunggu jika ada yang ingin bertanya. Nah, di sini ada mulakhas at-taraqib. Ya. Mulakhas at-taraqib itu artinya ringkasan-ringkasan susunan kata. Nah, apa aja sih yang kita dapati, susunan kata apa saja yang kita dapati di bab yang pertama ini? Kan kita dengar juga ada ana tolibun, ana mudarrisun, anta tobibun, ini sama saja. Huwa turki gitu. Itu susunan-susunan kata yang diringkas di sini. Dibayar min aina anta, min aina anti ya. Sebagai apa sih gunanya? Supaya menambah, bukan kosakata ya, menambah ungkapan ya yang bisa kita gunakan untuk berbicara bahasa Arab dalam keseharian kita ya kan. Hal anta turki gitu kan, hadza akhi, hadza sodiki. Nah, gunanya di situ. Ana tolibatun ya kan, untuk memberitahuan
jabatan kita atau posisi kita. Seperti itu. Nanti setiap bab itu ada mulakhas at-taraqib. Sama dengan mufradat idhofiyah yang tadi ya. Nah, lalu di sini fahmul masmu ya kan. Nah, di sini tidak akan bahas yaitu tentang pengetahuan makhraj huruf. Di sini huruf kha ya kan. Huruf kha dan huruf ka. Nah, kayak di situ juga ada ayat Al-Qur'an ya kan. Nah, kalau antum beli buku fisiknya, insya Allah ada di kaset audionya untuk mengerjakan latihan ini. Ini juga fahmul masmu ya. Fahmul masmu itu pemahaman pendengaran. Menggunakan audio juga. Nah, baru al-kalam di sini. Al-kalam sebenarnya sama kayak latihan yang tadi. Al-kalam itu artinya berbicara ya. Jadi melatih kita untuk berbicara. Nah, boleh kita bahas yang latihan yang kedua ini. At-tadrib as-sani. Coba silakan. Tabadalil hiwar ma'azamili kama fil misal. Bertukarlah jawaban, bertukarlah percakapan al-hiwar ya. Al-hiwar itu percakapan ma'azamilik dengan temanmu sebagaimana pada contoh. Coba lihat di situ. Ada ata akhun mudarrisun. Kita lihat kalimatnya. Hadza akhi huwa mudarrisun ahlan wa sahlan. Sebenarnya sama kayak tadi ya. Cuman nggak apa-apa, kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita tentang pengucapan bahasa Arab. Ya, membiasakan berarti kan. Silahkan dijawab oleh Akhi Akbar Selamat, nomor pertama. Ukhtun dan Tobibah. Kak bisa? Mungkin ada gangguan, tidak mengapa. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, Akhi Hamdani. هذه أختي هي طبيبة أهلا وسهلا. Baik. Lanjut lagi, Akhi Iben. Yang nomor 2. Hadza sadiqi huwa muhandisun ahlan wa sahlan. Baik, mentas. Lalu Akhi Iwan. Yang nomor 3. Baik. Hadhihi sadiqatun. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Coba Akhi Iwan ya ini. Iya, Ustaz. Coba lihat di situ. Jangan lupa ya, ditambahi ya mutakallim. Ya. Oh, Akhirnya jadi jangan lupa ya. Ya mutakallim. Coba silakan diulang. Hadza Ha? ya, bagaimana? Hadza akhi. Yang mana Ustaz nih? Ini. Yang ini ya, sadiqatun. Tadi antum enggak ditambahi ya mutakallim ya. Lupa. Hadza sadiqatun. Gimana mutakallim? Hadi. Oh, hazihi. Iya, untuk perempuan ya. Jangan lupa. Hazihi sadiqatun hiya talibatun. Iya, untuk hiyanya udah benar, tapi tadi hazanya ya, belum dirubah menjadi hazihi. Jangan lupa ya, Khiwan. Baik, Ustaz. Oke. Mana? Mumtaz. Untuk Akhi Akbar Samad sudah bisa sekarang? Bisa, Ustaz. Oke. Silakan. Hadza akhi huwa talibun. Ahlan wa sahlan. Baik. Nah, sudah di penghujung waktu, kita akan gunakan untuk tanya jawab sambil Ana jelaskan di sini. Nah, di situ sebenarnya ada to 1 dan to 2 ya. Sebenarnya itu maksudnya tolib yang pertama, artinya maksudnya siswa ya. Siswa pertama dan siswa kedua. Kan makanya perintahnya itu bertukarlah percakapan bersama temanmu, ya kan? Jadi antum sebenarnya kalau di kelas ya,
murid yang satu bertukar jawaban dengan murid yang sebelahnya gitu. Nyambung ke sampai yang nomor terakhir. Nah, mungkin kalau di sini kan kita susah kan? Jadi Anda biarkan untuk bertanya, bukan bertanya di sini ya. Bercakap yang kalimat pertama dan juga kalimat kedua dengan orang yang sama. Kalau di kelas mungkin bisa bertukar dengan teman sebangkunya, seperti itu. Silahkan jika ada yang tanyakan. Insya Allah besok kita sudah masuk ke bab yang kedua. Ya, mungkin akan Anda berhentikan sampai di sini dulu ya. Sampai besok Anda terangkan sisa-sisa latihannya. Gimana? Apa Ustaz tadi yang ya tambahan ya itu Ustaz, apakah dia satu kata Ustaz atau ada tambahan ya Ustaz? Yang mana? Hiya. Yang untuk akhi sama ukhti Ustaz. Oh iya, ini akhi. Iya Ustaz. Iya, itu dua kata ya sebenarnya. Ada akhun dan ya, kita bisa lihat dari sini kan. Akhun. Dia ditambahi ya mutakalim, ya kan? Iya Ustaz. Betul? Kalau artinya Ustaz tetap Yang mana? Artinya saudara laki-laki. Artinya? Iya, kalau akhun artinya saudara laki-laki. Kalau ditambah ya, maka menjadi saudara laki-lakiku. Oh, Iya. Jadi ya di sini yang Ana bilang tadi itu aslinya domir ana ya. Domir ana ketika bergabung dengan kata. Ya kan? Mungkin kalau antum yang baru belajar bahasa Arab, ya kan? Antum cari di kamus artinya saudara. Saudara laki-laki itu akhun. Lalu artinya saya itu anak. Antum bakal menjawab gini. Akhun anak. Artinya saudara saya mungkin kan? Tapi itu di luar kaidah, menyelisihi kaidah. Ya kan? Ternyata anak ketika bergabung bersama kata itu menjadi ya mutakallim. Mutakallim itu artinya yang berbicara ya. Maksudnya menunjukkan kepunyaan yang berbicara, ya kan? Hada akhi, ini saudara saya. Akhun anak itu mungkin diartikannya kalau perkata saudara saya, tapi ini menyelisihi kaidah. Yang benar adalah seperti ini. Akhun ditambah ya mutakallim. Ya mutakallim itu perubahan dari anak. Jadi artinya saudaraku, tulisannya seperti ini yang benar, bukan seperti ini, salah. Paham ya? Paham Ustaz. Oke. Jadi dua kata ya di situ. Ada ya mutakallim seperti tadi antum yang bacakan semuanya, ada sodikun menjadi sodiki, ya kan? Itu ya mutakallim terakhirnya dia menjadi temanku. Lalu di sini juga ditambah menjadi ukhti. Sodikotun menjadi sodikoti. Akhun menjadi akhi tadi ya. Oke. Paham yang bertanya? Paham Ustaz. Syukran. Baik, afwan. Oke, waktu kita tersisa 4 menit lagi, mungkin akan Ana tutup di sini. Kita baca doa khafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.